Allah bekerja, Allah bekerja, Allah bekerja, kemenangan aku terima. Ya, kemenangan itu ganti kesembuhan, pemulihan, terobosan apapun. Saya mendapatkan inspirasi ini dari Ibu Pendeta Kristi yang di Bali waktu seminar yang adakan adalah orang Korea, dan katanya, Pak, kami diajar Allah bekerja, Allah bekerja. Saya cuma dengar aja. Oh ya, memang Allah bekerja. Tapi berjalannya waktu, tiba-tiba roh itu rema ke saya. Ya. Karena semua umat pilihan, mereka akan melihat pekerjaan Allah. Itu umat pilihan. Tugas umat pilihan hanya satu, melihat Allah bekerja. Ya. Karena Allah hanya bekerja di umat pilihannya. Jadi kalau katakan berkat umum, matahari, hujan, udara, itu berkat umum. Tapi berkat khusus itu diberikan ke bangsa pilihan. Sebagaimana hari Kamis kemarin saya katakan bahwa Tuhan hanya memberi minum kepada umat pilihannya. Batu karang rohani itu Tuhan Yesus itu hanya kepada orang percaya. Ya, untuk memasyurkan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan akan bekerja terus dalam hidup kita. Ya, minggu nanti saya akan jelaskan semua dengan bagan. Buka Efesus 1 ayat 11 sekarang. Dan itu Bapak Ibu Saudara harus lakukan dengan iman. Diajarkan coba dalam segala hal. Waktu mau kerja, mau melakukan apapun, katakan dulu Allah bekerja. Ketika Bapak Ibu Saudara mengadakan sesuatu, mungkin seminar atau mungkin presentasi atau mau masak atau mau apa, ya sesuatu apalagi yang besar, katakan Allah bekerja. Tanggal 12 nanti saya berangkat ke Bali KKR pemuda. Bapak Ibu Saudara kita katakan Allah bekerja. Amin. Karena Allah memang bekerja sampai hari ini. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam apa? Dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula apa? Ditentukan untuk menerima bagian itu, katakan amin. Sesuai dengan apa? Maksud Allah. Ingat ya, maksudnya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi janji itu tidak sembarang kita bilang janji yang dari kita, tidak. Janji yang sesuai maksudnya Allah. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik untuk hari ini maupun untuk yang akan datang. Selalu itu Bapak Ibu Saudara. Menurut maksudnya Allah. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Maksudnya Tuhan, dia punya maksud lebih daripada maksud kita. Yang di dalam segala sesuatu itu adalah semua kehidupan kita, ya minggu nanti saya jelaskan. Sebagai umat pilihan, Bapak Ibu harus berpikir yang berbeda dengan pada umat yang lain. Karena umat lain tidak dipilih, saudara dipilih, dikhususkan. Hiduplah khusus bagi Tuhan. Itulah imam. Bapak Ibu Saudara jangan bertanya kenapa orang dunia bisa begini, bisa begitu, kok kita tidak. Kenapa kita harus doa? Kenapa kita harus ibadah? Kenapa kita harus rajin? Kenapa? Orang dunia tidak, karena orang dunia percaya kepada Tuhan dan mereka baik. Bapak Ibu Saudara, mereka bukan orang pilihan. Dan orang pilihan ditugaskan untuk melihat karya Allah bekerja melalui hidup saudara. Maka itu dikatakan yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut apa? Keputusan kehendaknya. Dan kita tahu keputusan Allah kepada umat pilihan saudara. Saudara dibela, saudara dipelihara, saudara diem aja, ya, taat aja. Allah akan bekerja. 24 tahun saya melihat pekerjaan Tuhan. Kalau saya tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya tidak melihat karya Allah. Bagaimana saya bisa mengetahui roh itu berjalan, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus berkata orang yang lahir baru itu seperti angin. Kemana dia pergi tidak tahu. Dari mana dia datang tidak tahu. Bergerak. Maka itu umat Tuhan harus ada di dalam pekerjaan Tuhan.
Dan pekerjaan Tuhan itu ada di dalam gerejanya. Tanggal 12 Desember nanti KKR Pemuda saya diberi tema. Karena Ibu Kristi mendengar pemaparan khotbah saya bagaimana otoritas Allah. Dan otoritas Allah terbesar yaitu ada pada gerejanya, pada pemerintah, pada orang tua. Nah, 3 otoritas ini yang minta saya untuk menjelaskan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda harus tahu bahwa gereja punya otoritas besar, tertinggi. Karena gerejalah yang mengemban semua berkat Tuhan, ya. Apa yang kau ikat, kau lepaskan, itu terjadi atas gerejanya. Dan di dalam gereja ada pemimpin-pemimpin jawatan yang diberikan oleh Tuhan dengan otoritas penuh. Ini harus dibangkitkan total. Karena apa? Allah bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidupmu ada di mana? Di gereja. Hanya di gereja. Masa Pak hidup kami hanya di gereja? Buktikan. Mana yang lebih kita senang? Melihat Allah bekerja, atau saudara yang bekerja dan berkat umum saudara terima? Bapak Ibu Saudara, orang kerja rajin dapat duit itu berkat umum. Itu hukum yang namanya sebab akibat. Sama seperti anak sekolah, tidak belajar, tidak naik kelas, itu saja. Tidak kerja, tidak punya uang, ya itu saja. Itu nggak perlu diajari di gereja. Amin. Udah di luar sana orang mau cari apapun boleh, terserah saudara. Kalau saudara mau beli mobil, harganya berapa mobil? 100 juta, kerja dong. Tapi berkat khusus beda. Berkat khusus itu Allah yang bekerja dalam segala hal. Kalaupun saudara diberkati oleh Tuhan mobil, saya percaya itu tujuannya hanya untuk kerajaan Allah. Semua maksudnya maksudnya Tuhan. Tapi kalaupun saudara tidak memiliki rumah, tidak memiliki mobil pun, seperti Tuhan Yesus tidak memiliki apa-apa di muka bumi, itu pun maksud Allah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara terus bergerak dalam rancangannya. Karena tujuan kita bukan mencari apa yang ada di dunia. Ini semua perlengkapan kok Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau saudara tinggal di luar negeri, di Singapura. Gak perlu mobil lah di sana. Gak perlu, karena apa? Infrastrukturnya bagus. Ya, transportasi umumnya bagus. Indonesia harus ke sana. Bapak Ibu Saudara, di luar negeri seperti di Belanda itu sepeda itu yang dipakai Mbak Naning itu 100 juta lebih tuh harganya. Lebih dari mobil loh. Bu Kristina di Belanda itu kemana-mana naik sepeda 35 kilo, 40 kilo. Wah, kalau 40 kiloan sini di mana? Kepanjen ya, Karangkates ya. Naik sepeda pulang pergi. Lihat saudara, itu mahal. Di Singapura gak perlu saudara parkir mobil, mahal sekali. Orang berduit yang punya mobil, rata-rata mereka naik semua sudah. MRT ada. Ya. Bis itu tiap 5 menit saudara berdiri aja dia muter dah keliling kota. Gratis. Maka itu saya katakan Bapak Ibu, jangan tertipu kita. Memang keadaan Indonesia ini masih belum bisa seperti luar negeri. Tetapi sebagai umat pilihan Allah bekerja dalam hidupmu. Dalam segala sesuatu dia akan memperlengkapi saudara. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Tepuk tangan bagi dia. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Allah itu bekerja supaya kita yang menaruh pengharapan pada Kristus mendapat puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara akan mendapat pujian dari Allah. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara mengerti pagi hari ini. Bahwa Allah itu sedang bekerja di dalam hidup kita. Karena sebagai umat pilihan, saudara sudah dipilih, ditentukan dari semula. Jadi Allah yang memulai dalam hidupmu. Kapan Pak Allah mulai? Kalau saya memikirkan saudara sejak dalam kandungan ibu saya, sama seperti Rasul Paulus berkata, aku dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibuku. Maka itu waktu saya bertobat, saya mengerti panggilan saya. Karena apa? Saya satu kandungan sama saudara kembar saya. Saudara kembar saya langsung sekolah Alkitab. Dia menjadi hamba Allah.
sepenuh waktu. Saya tahu kalau saya dalam kandungan, kalau kembaran saya dipanggil, masa saya tidak? Maka saya tetapkan hati saya, satu hari nanti saya akan melayani penuh di gereja. Waktu itu berseberangan dengan istri saya karena istri saya berkata, tidak, kita ini melayani sambil bisnis. Ibaratnya kita ini kan bisnismen. Jadi kalau ngomong soal pendeta tidak sinkron. Tapi jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Ya, ketika kami sedang bincang-bincang, kalau sudah menyentuh pelayanan full time, apalagi menjadi pendeta, rasanya tidak ketemu. Tapi dalam hati saya berdoa, ya, kunci Daud diberikan, apa yang kau buka tidak akan, apa yang aku buka tidak akan dapat ditutup, apa yang aku tutup tidak akan dibuka. Dan itu saya pegang, saudara. Tuhan, kalau engkau yang memanggil aku, itu jadi. Benar, saudara, saya simpan. Setiap kali ada hal yang kurang pas, saya tahu bahwa Tuhan akan bekerja. Ya, dan Tuhan itu bekerja kepada orang-orang yang mau diajak kerja sama Tuhan. Dan itu fokusnya, sumbernya di mana Bapak Ibu? Di hati kita. Kalau hati saudara tulus, kalau hati saudara bersih, kalau hidupmu terfokus hanya kepada Tuhan, hidupmu hanya memikir-mikirkan Tuhan, sambil saudara kerja seperti saya. Tahun 98 sampai 2005, saya bekerja, tapi hati saya menjerit terus. Menerima panggilan Tuhan sebagaimana Musa. Musa itu dari bayi, Allah sudah bekerja. Itu kan mau dibunuh semua orang Ibrani. Tetapi Allah memberi hikmat kepada ibunya Musa. Dan Musa disembunyikan, saudara. Padahal mau dibunuh. Dan ibunya tahu bahwa putri Firaun selalu mandi di sana. Ya, bukan bapaknya loh, saudara, ibunya. Kalau bapaknya berarti tiap hari dia ngintip. Haleluya. Untung bukan bapaknya. Ibunya Musa pintar dan dia sudah pasang strategi. Bapak Ibu saudara dengar. Kalau saudara tahu Allah bekerja, ada strategi-strategi Allah yang diberikan. Ada hikmat-hikmat Allah yang mengarah bukan kepada kebinasaan, mengarah pada keselamatan. Karena Allah membutuhkan orang yang berjalan bersama dia. Bukan cuma hanya saudara melakukan sesuatu tanpa strategi, berdoa tanpa hikmat, tidak mungkin. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti cara Allah bekerja. Bagaimana janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Karena saudara tidak minta hikmat, tidak bergerak dengan hikmat. Ibunya Musa diberi hikmat. Musa ini akan saya sembunyikan dan saya taruh di keranjang, nanti air mengalirnya ke arah daripada putri Firaun. Dan dia sebagai pengasuh di putri Firaun, dia tahu pasti akan dipanggil untuk menyusui orang Ibrani ini, Musa. Dan Musa sangat elok, Bapak Ibu Saudara, karena Allah sedang bekerja. Dan putri Firaun ketika mandi di sungai, dia melihat ada bayi. Dilihat muka elok. Siapa yang mengerjakan itu? Allah. Allah itu sanggup menjamah seseorang. Ketika hati seseorang dijamah oleh Tuhan, dia melihat sesuatu dengan maksudnya Tuhan. Meskipun dia bukan orang percaya. Putri Firaun bisa falling in love dengan Musa. Itu Tuhan yang buat. Amin. Gak usah khawatir sebagai orang pilihan Tuhan. Allah bekerja dalam hidupmu. Allah yang menyatakan maksud dan tujuannya. Percayalah, katakan amin. Dia akan mendatangkan kebaikan, keindahan, kemuliaan sampai akhir. Bahkan sesuatu yang dipandang tidak mulia, mungkin penderitaan. Sesuatu yang mungkin bagi orang dunia, kita ini hina, kita ini tidak terpandang. Jangan khawatir, tetap pada akhir hidup saudara, kemuliaan Kristus dinyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Pegang itu, itulah perjanjian Allah. Karena Tuhan tahu satu hari nanti umat pilihanku yang hidup di abad 21 bahkan masuk abad 22
tahu akan semakin sukar. Mereka akan ditekan, mereka akan dihimpit, mungkin mereka akan dianiaya. Tahu, Allah Maha tahu saudara. Tapi dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara untuk maksud tujuan Allah. Dan supaya Bapak Ibu Saudara dimuliakan. Dia membalas saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertahan sampai akhir dan setia, maka dia akan duduk bersama aku, dia akan menerima mahkota kemuliaan, dia akan menerima kebahagiaanku. Allah itu membalas, Bapak Ibu Saudara, dia tahu engkau sengsara, dia tahu engkau menderita, bahkan dia tahu engkau kekurangan, tapi engkau tetap bertahan, engkau tetap setia. Maka Allah akan menyatakan kemuliaannya, mungkin bukan hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang gemuk-gemuk, Kristen gemuk-gemuk, tidak pernah doa pagi, tidak pernah pengajaran. Gerejanya sangat-sangat halus, lembut, tidak ada yang marahi, tidak ada yang bentak-bentak. Terserah kamu mau datang, saudara jangan ikut mereka. Mereka nggak pernah doa pagi, mobilnya 5. Saya kan udah percaya Tuhan Yesus, saya pasti selamat, berkat Tuhan turun. Mereka tidak lihat Allah bekerja, yang mereka tahu pekerjaan dia itu berkat umum. Hanya orang-orang yang ada bersama-sama dengan Allah, bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama, mereka akan melihat pekerjaan Allah. Karena kita tahu, sebagaimana NCC Indonesia menjadi NCC internasional, siapa yang mikir? Saya tidak pernah merancangkan semuanya saudara. Tapi saya bergerak dengan roh Tuhan, bawa kami. Kita dipertemukan dengan hamba-hamba Allah. Bahkan kemarin ada seorang menghubungi Ibu Tuti. Ibu, kami minta Pak Vipi 18 Desember untuk mengisi Natal kami. Karena kami sangat diberkati. Saudara, gerejanya hanya separuh ini aja loh. Ini loh saudara, karpet hitam ini. Ya maybe sampai tiang ini. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Saya sampaikan tentang kebenaran-kebenaran. Dan mereka minta 18 Desember Pak. Tidak bisa 12 Pak Febi di Bali. 16 sampai 19 baru pulang di Jakarta. Siapa yang bekerja? Tuhan. Saya bilang kita nggak perlu jaim. Tidak perlu jaim jaga image supaya seolah-olah kita yang mampu. Tidak. Kita nggak perlu jaim. Kalau saya pakai jas, pakai dasi, saya itu menghormati saudara. Kalau saya pakaian rapi itu saya menghormati orang yang saya datangi. Atau orang yang mengundang saya. Makanya kalau saya ke pesta, kenapa saya pakai blazer? Saya menghormati. Kenapa saya rapi? Saya menghormati. Apa dengan pakaian rapi, jas, kemudian kita jaim. Kalau pakai kaos oblong, kita boleh bebas, tidak. Sebab Allah bekerja kepada orang-orang yang tidak jaga image. Karena gambaran dia bukan dirinya, tapi gambaran dia adalah Kristus dan Allah Bapa. Katakan amin. Maka dia kerja, dan saya bingung. Saya joget-joget kok. Nanti KKR 12 Desember saya bilang anak-anak muda itu ketemu dengan Sinode GKI. Ajari Gusti Yesus. Ojo dibanding-bandingin. Nah saya nggak tahu bagaimana nanti roh bekerja. Tapi saya berkata Allah bekerja. Allah bekerja dengan caranya. Ketika KKR di Hotel Vim, saya bilang teman-teman tidak usah khawatir. Kita ini bukan ngadakan seperti pertunjukan konser musik Korea gitu. Enggak. Saya tuh cuman pingin fellowship dengan saudara-saudara saya para imam. Kalau yang datang 20 kita senang. Karena kita nggak ada tempat saudara. Ya. Di tempatnya Ibu Kristi ya mungkin hanya beberapa, tidak bisa, cobalah di tempat lain, dia di Hotel Vim. Dan saya hanya datang dengan hati yang sukacita, peralatan musik tidak lengkap, hanya cajon sama gitar akustik sama keyboard, udah kita pecah santai. Di situ Tuhan tunjukkan langsung. Saya itu kan enggak planning saudara. Saya cuma Tuhan, apa yang harus hamba lakukan untuk imam-imammu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk mengajari mereka lagu Datanglah pada Tuhan. Saudara, itu
Maka itu saya bilang, Tuhan engkau dahsyat. Aku tahu engkau bekerja. Sebab hambamu gak ngerti apa-apa. 12 Desember aja saya sudah dapat ayat, tapi saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Tapi Allah bekerja di tengah-tengah kita. Dia cari hambanya mau kerjasama, mau menyampaikan apa yang disampaikan dengan maksud dan tujuan Tuhan. Saudara akan melihat Allah bekerja. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara bekerja di sekuler, entah saudara menjadi apapun, tapi hatimu tertuju pada perkara di atas, engkau melihat Allah bekerja melalui pekerjaanmu. Allah yang membela, karena dia punya kepentingan. Bahkan orang-orang yang menghalangi saudara, untuk saudara memikirkan perkara di atas, Allah akan melakukan sesuatu. Dia bisa membuat sesuatu. Langit pun tidak akan bisa membatasi. Karena Allah Maha tahu. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian janji. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Kristus saudara adalah umat pilihan. Pastikan pagi hari ini, katakan Allah bekerja. Maka itu ketika Musa dibawa oleh putri Firaun. Putri Firaun sudah dalam rancangan Allah. Dia bukan orang percaya, orang Mesir. Dan putri Firaun memelihara melalui ibunya. Jadi yang menyusui ibunya, jadi ibunya pintar, anaknya selamat. Saya nasihati Bapak Ibu Saudara, masukkan semua hidupmu dalam rancangannya. Kalau saudara bingung, Pak aku bingung rancangannya, digembalakan di gereja. Bapak Ibu Saudara, Allah itu Maha tahu, dia lihat di surga. Apa yang saudara kerjakan? Profesi saudara apa? Dia tahu kok. Sebab dia yang taruh dalam hatimu, engkau itu bisa apa, dia tahu. Tapi Allah juga melihat bagaimana saudara peduli dengan pekerjaan. Siapa yang aku ajak berjalan bersamaku? Ada bisnismen dipakai oleh Tuhan. Miliarder saudara. Dia berjalan bersama Tuhan. Seperti Yusuf Arimatea. Lihat saudara. Seperti Sakius. Itu orang besar-besar. Makanya Tower of Jericho nanti di Bali. Ya, doakan Desember ini, mudah-mudahan ini sudah finishing. Dan saya minta hikmat Tuhan untuk bisa kita meresmikan, imam-imam dari luar kota bisa ikut hadir bersama-sama. Dan saya sedang berdoa, Tuhan, bagimu tidak ada mustahil. Dengan maksud Tuhan loh, bukan ambisi loh, tidak saudara. Karena saya melihat Bali itu dipakai untuk bangsa-bangsa. Saya pikir Jakarta saudara. Maka itu saya minta kalau bisa kita punya base camp. Ternyata Bali saudara. Pak Jokowi datang untuk meresmikan G20. Sebentar lagi kita akan meresmikan G24, pintu gerbang surga. Katakan amin. Saya sedang bermimpi bukan untuk saya. Ada satu gedung, di situ ada kamar-kamar, ya, gedung, dan itu ada bendera bangsa-bangsa, dan disitulah tempat pelatihan. Tuhan sendiri, saya nggak bisa. Apa kemampuan saya saudara? Tidak bisa apa-apa. Para hamba-hamba Tuhan dari Bless to Bless sangat berantusias. Siapa yang menjamah? Tahun depan nanti saya ke Singaraja. Di Singaraja jaringan doa wanita Singaraja siap Pak Webi. Siapa yang kerja? Bapak Ibu Saudara, waktu saya di salon, ya yang motong rambut ya saya yang kerja sendiri. Ya saya dapat duit sendiri dong. Saya tidak lihat Allah bekerja. Tetapi ketika saudara, saya terhubung dengan surga. Saya tahu destiny saya. Bahwa hidup saya sejak dalam kandungan dipilih Tuhan seperti Musa. Musa 40 tahun di Mesir, 40 tahun di istana. Allah terus bekerja. Hatinya gelisah terus sampai Tuhan izinkan melihat orang Ibrani dan orang Mesir tengkar. Orang Ibrani dan orang Ibrani tengkar membuat Musa gelisah dan meninggalkan. Tuhan yang bikin gara-gara dalam hidupmu. Tuhan yang bikin perkara dalam hidupmu. Supaya engkau berjalan dalam kehendaknya. Katakan amin. Sebab segala sesuatu turut bekerja untuk menghasilkan kebaikan. Tuhan bekerja sampai hari dalam hidupmu.
Asal engkau sungguh-sungguh dan doa kita terus berdoa supaya anak, menantu, cucu, cicit kita, keturunan kita ada dalam pekerjaan Tuhan. Allah yang bekerja sampai akhirnya karena Tuhan Yesus segera datang. Katakan amin. Mari saya undang bagi berdiri. Buka dua tangan mengucapkan syukur. Kuriapa syakarapa. Jangan lupa setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, sebelum saudara keluar dari rumah katakan Allah bekerja, Allah bekerja, Allah bekerja. Kemenangan aku terima, terobosan aku terima, pemulihan aku terima, kesuksesan aku terima, keberhasilan aku terima. Allah bekerja dalam hidupmu untuk membawa seluruh hidupku, pekerjaanku, keluargaku masuk dalam rancangannya. Mulai pagi hari katakan Allah bekerja. Ayo, Allah bekerja, Allah bekerja. Kemenangan aku terima. Allah terus bekerja. Bahkan kebodohan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Penolong yang setia, yang selalu memulihkan kekuatanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhanku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memulihkan kekuatanku. Tak pernah dia mengecewakan. Mari angkat tanganmu. Tuhanku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan pembela, tetap setia Tuhan. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Katakan amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan membela. Tetap percaya, tetap percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Allah bekerja, Allah bekerja, Allah bekerja. Jangan takut. Tuhan